الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه في أقواله وأفعاله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga pada siang ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah kepadanya, yaitu melaksanakan ibadah puasa dan juga berbagai macam aktivitas keagamaan yang kita kerjakan, dengan harapan semoga semua yang kita lakukan itu dinilai sebagai sebuah ibadah dan dicatat serta diterima oleh Allah, dan semoga menjadi catatan amal untuk kita di akhirat kelak. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga dan sahabatnya sekalian, serta kepada seluruh tabi'in, dan juga kepada para ulama yang mutabar. Pak Kesubah, Pak Kasih, Pak Ibu, Sidajah Mahzur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkanlah saya sesaat sebagai pengganti Paduka yang mulia Tengku Haji Mulkhaidir, karena beliau sebagai suri tauladan bagi kami pun dulu, namun beliau berhalangan, jadi seharusnya diganti oleh Pak Kasih. Pak Kasih pun lupa membawa besi jadi terpaksa kita tutup sesaat, tidak lama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Al-Quran Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah olehmu akan dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Ini perintah bagi semua kita, baik secara pribadi atau atas nama keluarga. Baik kita yang masih sendiri, yang belum sakinah, belum ada pasangan, berkewajiban menjaga diri, dan juga bagi kita yang sudah punya keluarga juga berkewajiban menjaga diri dan keluarga. Ketika Rasulullah membaca ayat ini, Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau menyuruh saya, menyuruh kami, masing-masing kami untuk menjaga diri kami dari api neraka, mudah sekali. Tapi bagaimana cara kami menjaga diri kami dan juga keluarga dari api neraka? Rasulullah menjawab, tanhawnahum bima nahakumullah. Engkau menjaga dirimu, melarang keluargamu seperti yang Allah larang untukmu. Apa yang Allah larang untuk kita, maka laranglah itu untuk keluarga kita. Apa yang Allah larang untuk kita, maka larang pula untuk istri dan anak-anak kita, dan larang untuk suami-suami kita. Artinya ketika seseorang itu mencegah kemungkaran, mencegah dirinya dari yang dimurkai oleh Allah, tapi tidak melarang keluarganya, maka dia belum dianggap sebagai orang yang sukses menjaga diri dari api neraka Allah. Maka di antara hal yang perlu kita jaga adalah, yang kita hindari adalah setiap perbuatan-perbuatan yang mengundang murka Allah, setiap perbuatan yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ilmu atau ulang kaji kita, mungkin Bapak Ibu pernah membaca Fatwa MPU nomor 18 tahun 2015 tentang nasab anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah. Dalam Fatwa MPU itu ada 5 poin lebih kurang yang perlu kita pahami. Pertama, bahwa yang namanya anak zina, ini sebagai tambahan ilmu kita, anak zina itu setiap anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah antara lelaki dengan perempuan. Maka setiap yang lahir seperti itu dianggap anak zina. Kenapa fatwa ibu seperti itu? Karena dalam mazhab Syafi'i itu, kalau seorang anak lahir 6 bulan setelah akad nikah, maka dia dianggap anak yang sah, sehingga dia berhak menjadi wali terhadap anak itu. Dalam mazhab Hanafi, hari ini nikah, besok lahir anak, masih dianggap anak yang sah. Hanafi, karena ikhtilaf
mazhab mengenai nasab, mengenai anak zina itu, oleh fatwa Habib menyebutkan bahwa setiap yang lahir yang duluan hamil daripada akad, maka itu tetap dianggap anak di luar nikah, baik dia lahir 6 bulan ke depan atau dia lahir setelah akad terjadi. Satu. Yang kedua, boleh dipahami bahwa anak yang lahir di luar nikah yang sah atau anak zina itu, dia tidak punya hak waris dari laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Kemudian tidak punya hak tentang nafkah. Jadi nafkah terhadap anak yang lahir dari ikatan nikah yang tidak sah itu bukan pada ayahnya, bukan pada laki-laki itu, tapi ada pada ibu dan keluarganya. Yang ketiga, ya, bahwa anak itu tidak punya hak tentang wali nikah karena dia dianggap anak di luar nikah yang sah. Dua. Yang ketiga, ya, dalam fatwa itu sebutkan bahwa anak yang lahir itu, bunuh ini ya. Tadi kan hak itu, hak wali, hak waris, hak nafkah, itu rianai. Poin yang ketiga, poin besarnya, bahwa anak yang lahir di luar nikah itu tidak boleh didiskriminasikan di masyarakat. Jadi kalau Bapak Ibu di masyarakat ada, naudzubillah, bukan keluarga kita, ada masyarakat yang seperti itu tidak boleh didiskriminasikan. Kenapa? Karena anak yang lahir seperti itu di mata Allah tetap sama. Artinya dia masuk surga kalau dia punya amal ibadah, dia anak yang soleh, sama dengan anak-anak yang lain. Yang bedanya, mereka masuk surga tidak bersama dengan golongan-golongan yang lebih awal masuk surga. Artinya dia masuk juga di belakangan. Jadi jangan nanti di masyarakat dikucilkan, karena yang salah itu bukanlah si anak, tapi salah kedua orang tuanya, kedua dan perempuan yang berbuat yang salah. Maka Allah mengatakan wala taziru wa la tuzru ukhra. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Yang terakhir bahwa anak yang lahir di luar akad nikah yang sah itu, nasabnya itu dikembalikan kepada ibu dan keluarga ibu. Jadi itu fatwa itu. Maka untuk menghindari itu, kembali kepada ayat tadi, bahwa Allah melarang diri kita daripada sentuhan api neraka dan juga melarang anak-anak kita. Kemudian Umar juga mengatakan, kalau melarang, meninggalkan yang dilarang itu mudah. Tapi apa yang kami kerjakan, apa yang kami buat untuk memerintahkan anak-anak kami? Rasulullah menjawab, wa ya'muruhu bima amarallah. Engkau menyuruh mereka untuk beribadah seperti yang Allah perintahkan kepada. Jadi kalau kita hari ini Allah perintahkan ibadah, kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, maka perintahkan itu juga untuk anak-anak kita. Bagi yang kita bapak maupun ibu-ibu, sama-sama saling mengajak kepada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja mungkin masingkat, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.